Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Ibu Jamaah Masjid Nurul Falah, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan meneruskan kajian tafsir kita surah berikutnya, yaitu surah An-Nazi'at ya. Silahkan dibuka surah An-Nazi'at. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk dapat memahami surah An-Nazi'at ini dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udah ketemu Ibu? Surah nomor berapa ini? 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Sadaqallahul Azim. Segitu dulu ya, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nazi'at. Ini namanya surah An-Nazi'at. Makkiyah, diturunkan di Makkah, periode Makkah sebelum Nabi hijrah. Wa ayatuha, ayatnya ada sittah wa arba'un, ada 46 ayat. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa orang kafir ya, dengan keras. Gharqa, dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang menyabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Wassabihati sabha, demi malaikat yang terbang dengan cepat dalam melaksanakan tugasnya ya, sabhan, dengan mudah. Fassabiqati sabqa, demi malaikat yang bergegas, yang mendahului, yang melaksanakan perintah sabqon, dengan cepat. Hampir sama ya, wassabihati sabhan. Fal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur, mengurus berbagai urusan. Amra, urusan. Yauma tarjufur rajifah, pasti kalian akan dibangkitkan, akan dihidupkan. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Tatba'uhar radifah, yang diikuti dengan tiupan kedua.
Qulubun, hati-hati manusia, yauma idzin, pada hari itu, wajifah, merasa takut. Absaruha, pandangannya, khasyi'ah, tertunduk, khusyuk, tertunduk. Yaquluna, mereka berkata, a inna, apakah kami, lamarduduna, akan dikembalikan, fil hafirah, pada kehidupan semula. A idza kunna, apakah apabila kami, idzaman nakhirah, telah menjadi tulang belulang yang hancur. Qalu, mereka berkata, tilka idzan, kalau demikian itu adalah karratun khasirah, pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya, maka sesungguhnya pengembalian itu, dihidupkannya kembali manusia, zajratun wahidah, cukup dengan sekali tiupan saja. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka, bisahirah, di kehidupan yang baru, di bumi yang baru. Hal ataka haditsu Musa, sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad berita, cerita tentang Nabi Musa. Iznadahu, ketika memanggilnya, Rabbuhu, Tuhannya, bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang suci, di lembah tua yang suci, di lembah Tursina, ya. Izhab ila Fir'aun, pergilah kamu wahai Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sungguhnya Fir'aun telah melewati batas. Fakul, katakanlah wahai Musa, hallaka ila antazakka, apakah engkau wahai Fir'aun mau mensucikan diri, wa ahdiyaka, dan maukah engkau wahai Fir'aun aku tunjukkan, ila rabbika, jalan kepada Tuhanmu, fatakhsha, yang membuat engkau takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, maka Musa memperlihatkan Fir'aun al ayatal kubra, tanda-tanda yang besar. Faqala, fakadzdzaba, maka Fir'aun mendustakan Musa, wa asa, dan durhaka kepada Tuhannya. Summa adbaro, kemudian dia berpaling, yas'a, seraya berusaha untuk menentang Nabi Musa. Fahasyara, maka dia mengumpulkan tukang-tukang sihirnya, pembesar-pembesarnya. Panada, maka dia memanggil mereka. Faqala, maka berkata Fir'aun, ana, akulah, rabbukumul a'la, Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa'akhazahullah, maka lalu Allah menyiksanya, nakalal akhirati, dengan siksa akhirat, wal ula, dan siksa dunia. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada cerita Nabi Musa tersebut dengan Fir'aun, la ibratan, terdapat pelajaran berharga, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surah yang kita baca ini disebut dengan surah An-Nazi'ah, karena diawali dengan sumpah Allah dengan menyebut malaikat pencabut nyawa, nazi'ah. Naza' itu artinya mencabut, ya. Karena nyawa kita ketika berpisah dengan badan kita, jadi badan kita ini ada ruhnya, ada nyawanya. Ruh atau nyawa
Inilah yang menghidupkan fisik kita, yang menghidupkan jasad kita. Ini adalah ruh atau nyawa. Fisik ini ketika ditinggalkan nyawa, ditinggalkan ruh, maka dia menjadi apa? Fisik kita, badan kita, ketika ditinggalkan ruh, dia menjadi mayat, dia menjadi bangkai, menjadi jasad tanpa nyawa. Itu tidak bisa digerakkan, tidak lagi ada kehidupan. Jadi untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, Allah memerintahkan dan menugaskan malaikat khusus yang disebut dengan malaikat pencabut nyawa, atau nama lainnya yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Malaikat Israil, ya. Jibril, Mikail, terus Israfil, Israil ya. Israil inilah yang disebut dengan malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau Naziat ini profesinya, kalau Israil namanya, kalau Naziat dan Nasyitot ini pekerjaannya. Nah, malaikat pencabut nyawa ini ketika seseorang sudah tiba ajalnya. Jadi manusia ini, kita ini, manusia ini makhluk yang berbatas ajal ya. Kita ini adalah makhluk Allah yang sudah ditentukan ajal kita. Ajal itu tempo, masa kehidupan kita. Tidak ada orang yang terus hidup walaupun dia gagah, walaupun dia sangat kuat, sangat sehat, sangat kaya, sangat berkuasa, tidak ada yang terus hidup. Semua manusia itu akhirnya sampai kepada ujung kehidupannya, sampai kepada ajalnya. Nah, ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita berumur berapa bulan dalam kandungan perut ibu kita. Ketika kita berumur 4 bulan atau 120 hari kata Nabi. Arba'ina yauman, arba'ina yauman, arba'ina yauman. Setelah 40 hari, setelah 120 hari, barulah kemudian janin itu ditiup ruhnya. Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh sehingga janin itu berdetak, janin itu ada kehidupan. Ada mulai kehidupan, berdenyut, ada ruhnya. Di saat itu selain meniupkan ruh, malaikat juga disuruh mencatat 4 hal yang pasti. Yaitu apa? Yang pertama dicatat adalah bi arba'i kalimat. Dicatat apanya? Ajalnya. Yang pertama itu ajalnya. Masa kehidupannya berapa lama nih bocah? Ya, apakah lahir langsung meninggal, atau di usia remaja, atau sampai tua baru meninggal? Berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya, semua dicatat saat itu. Kemudian dicatat pula apa? Rizkinya. Rizkinya berapa? 1 miliar, 1 triliun, dicatat rizkinya. Akan jadi orang kaya, konglomerat, atau orang melarat, ya, rizkinya dipenuhi, dicatat. Sehingga seseorang itu tidak mati, tidak meninggal kecuali rizkinya sudah dipenuhi semua. Sudah dipenuhi semua rizkinya. Nggak ada orang yang meninggal rizkinya masih ada saldo. Ya, nggak. Orang yang meninggal rizkinya dikasih semua oleh Allah. Kemudian dicatat apa? Amalnya, profesinya nanti ketika lahir, ketika dewasa, apa yang dikerjakan, amalnya dicatat. Jadi apa ini? Tukang apa? Ya, pekerjaannya apa? Kesehariannya apa? Dicatat, amalnya. Dan yang paling mengkhawatirkan yang ketiga, yang keempat, yaitu apa? Dicatat syaqiyun au sa'idun. Apakah dia akan menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni surga? Jadi saat kita di kandungan ditentukan kita jadi penghuni surga atau jadi penghuni neraka. Orang ini, bayi ini, ahlu ta'at atau ahlu maksiat.
syaqiyun aw sa'id. Lalu mendengar ini, para sahabat kemudian mengatakan, afala nattakilu. Kalau begitu udah kita diam aja dah, gitu ya. Nggak usah ngapa-ngapain kan? Buat apa kita ibadah? Buat apa kita capek-capek melakukan ketaatan kalau pada akhirnya kita menjadi penghuni apa? Neraka, gitu ya. Kalau akhirnya kita menjadi penghuni neraka, kan udah dicatat kan. Nggak usah risau kalau kita banyak dosa, banyak maksiat. Kalau memang dicatat jadi penghuni surga, pada akhirnya kita akan menjadi penghuni surga juga, begitu ya. Lalu para sahabat mengatakan demikian, afala nattakilu, sudah kita pasrah saja kalau begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, i'malu, beramalah, bekerjalah, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang itu dimudahkan, akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal ahli surga. Kalau dia diciptakan menjadi penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan pekerjaannya maksiat terus, ahlu neraka terus, ya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Penjelasan Rasul juga ini agar kita tidak boleh aman, ya, dengan amal kita. Tidak boleh. Karena kita merasa ahli surga, merasa pekerjaan kita ahli surga terus. Sekali-kali gitu ya, maksiat gitu ya misalnya. Nggak boleh. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Juga tidak boleh orang itu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika dia banyak dosa, banyak berbuat maksiat, masih ada harapan, ya, untuk bertaubat. Banyak orang-orang yang di akhir hayatnya kemudian bertaubat, karena memang dia dicatat sebagai penghuni ahli surga. Walaupun hidupnya berlumuran dosa, penuh maksiat, tetapi kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat, ya. Ini agar orang tidak berputus asa, dan agar orang tidak merasa apa? Tidak merasa bangga dengan ketaatannya kepada Allah. Tidak boleh merasa aman. Agar orang terus istiqomah dalam ketaatan. Nah, ketika kita meninggal dunia, saat itu orang yang akan meninggal dunia didatangi oleh malaikat. Itu pertama kali mungkin kita melihat malaikat, ya. Dan sekalinya malaikat itu datang, justru dia mau ngapain? Dia mau nyabut nyawa kita, gitu ya. Ente yang namanya Israel, gitu ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di rumah saya, gitu. Senang nggak didatangi malaikat? Ya. Mau ngapain ente? Gitu ya. Ana mau nyabut nyawa ente, ya. Sehingga dalam surah Al-Furqan, ya, sering saya sampaikan surah Al-Furqan di juz 19 itu, yauma yarawnal malaikata la busyra, di awal juz 19, ya. Di hari mereka melihat malaikat, la busyra, tidak lagi ada kegembiraan. Yang ada apa? Kesedihan, ya. Kenapa? Karena mereka akan berpisah dengan keluarganya, akan meninggalkan sanak familinya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan jabatannya, semua. Ayat 22 ya, surah Al-Furqan. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tapi bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang beriman, didatangi malaikat itu senang, ya. Orang-orang beriman itu beda dengan orang-orang kafir, orang-orang pendosa. Kalau orang-orang beriman itu justru dipanggil oleh Allah, justru dia apa? Dia gembira, dia senang, ya. Dia gembira, dia senang karena akan bertemu dengan Allah, ya. Kalau orang yang banyak dosa, tentu dia akan bersedih. La busyra, enggak lagi kegembiraan, ya.
Sampai di sini Bapak Ibu sekalian pengen bertemu malaikat ya. Berharap bertemu malaikat ya. Nanti dulu dah. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu ya hampir setiap hari bertemu dengan malaikat ya. Datangi oleh malaikat. Jadi Allah mengirim malaikat yang akan mencabut nyawa kita, akan memisahkan ruh kita dari jasad kita, dari raga kita. Hanya berbeda malaikat ya memperlakukan kita. Kalau kita orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka malaikat itu ya, yang pertama di sini wan naziat. Kalau nauzubillah ya, kalau orang kafir, orang yang banyak dosa, dia akan dicabut nyawanya dengan keras, dengan sangat menyakitkan. Dipisahkan jasadnya. Seperti apa? Seperti kulit dipisahkan dari dagingnya. Kalau bapak-bapak suka menguliti hewan kurban ya, itu dipisahkan ya kulit dengan apa? Dengan dagingnya itu ya. Sangat sakit. Saking aja hewannya udah mati itu ya. Dipisahkan kulit dengan daging, dikeset ya. Sangat sakit, dicabut dengan paksa wan nazi'at ya. Sehingga ketika dicabut ya dia kelojotan, melotot ya dan sebagainya. Sangat sadis. Jadi malaikat tuh memperlakukan orang-orang berdosa itu ketika mencabut nyawanya dengan sadis ya. Nazi'at ya. Sangat kencang memperlakukannya. Sangat sakit. Saking sakitnya dia sampai apa? Dia sampai mati, dia sampai mati. Saking sakitnya. Bahkan Rasul juga mengatakan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat, ada sakaratnya. Sakarat itu rasa sakitnya. Walaupun orang beriman tetap merasakan sakaratul maut. Sampai Nabi berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami, mudahkan kami ketika sakaratul maut. Jadi walaupun orang beriman, tetap yang namanya dicabut ruhnya itu tetap sakit. Walaupun ayat kedua ini wan nasyitati nashta. Ya, malaikat yang menyabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut, tetap saja yang namanya dicabut nyawa itu apa? Sakit. Tapi orang yang beriman itu ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak merasakan sakit yang begitu amat sangat. Jadi tetap ya, naziat dengan nasyat ini tetap juga sakit, cuma rasanya berbeda ya. Kalau orang kafir tentu ini muqaddimah azab, permulaan azab dia sebelum azab akhirat. Ya. Ketika dicabut nyawanya saja sudah begitu amat sangat merasakan kesakit. Sementara orang-orang yang beriman diperlakukan oleh malaikat pencabut nyawa dengan penuh kelembutan. Wan nasyitati nashta. Para ulama mencoba memahami ayat ini ya. Bagaimana nyawa dicabut dengan lemah lembut itu seperti apa? Sampai tidak terasa. Itu bisa dipahami dari penjelasan atau dari ayat di surat Yusuf ya. Di surat Yusuf ketika ibu-ibu yang suka baca surat Yusuf ya, itu ada di ayat berapa? Ada di ayat 31 ya. Ada di ayat 31. Ketika Zulaikha ya, mengumpulkan ibu-ibu yang suka ngomongin dia, yang menggosipkan dia, dikumpulkan ibu-ibu itu, para pembesar kerajaan Mesir dikumpulkan, ibu-ibu anggota PKK dikumpulkan semua ya. Yang suka menggosipi Zulaikha karena punya skandal dengan siapa? Nabi Yusuf. Setelah dikumpulkan dalam satu aula yang besar, ayat 31 ini ya, Zulaikha memberikan apa? Mempersilahkan mereka untuk duduk ya, yang sudah disiapkan. Lalu Zulaikha memberi apa? Memberi mereka
pisau, buah dan pisau, buah apel atau sejenisnya dan pisau. Mereka dikasih buahan dan pisaunya juga, sikina. Lalu Zulaikha meminta Yusuf untuk keluar, ukhruj alaihinna. Ketika mereka sedang asik menikmati buahan tersebut, kemudian Yusuf keluar. Disuruh oleh Zulaikha untuk apa? Untuk keluar, seperti model gitu ya, jalan gitu ya. Untuk jalan saja. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika ibu-ibu itu melihat Nabi Yusuf, langsung apa? Langsung mereka histeris, mereka berteriak, Allahu Akbar, ma haza basyara, ini bukan orang ini mah. Ma haza basyara, in haza illa malakun karim, ini mah malaikat. Kayak udah pernah lihat malaikat aja ya. In haza illa malakun karim, ini mah bukan orang, ini mah malaikat. Saking apanya? Saking ta'ajubnya mereka, saking kagumnya mereka dengan apa? Dengan ketampanan dan kegantengan Nabi Yusuf, sehingga mereka membandingkan ya Nabi Yusuf itu dengan malaikat. Ya, jadi dalam bayangan mereka malaikat itu kan ganteng ya, malaikat itu pastilah ganteng, sehingga mereka bertakbir ya sekenceng-kencengnya, dan mereka lupa kalau mereka sedang apa? Sedang mengupas buahan tersebut. Wa qatta'na aydiyahunna, di bahasa Al-Qur'an ya. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai mereka memotong tangan mereka, memotong jari-jari mereka. Ketika mereka terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahun, tanpa terasa. Ya, mereka ya memotong jari jemari mereka. Setelah Yusuf berlalu, lalu mereka kemudian apa? Baru sadar kalau tangannya sudah penuh luka, tangannya sudah berlumuran darah. Baru sadar. Setelah Yusuf berlalu, baru mereka merasakan sakit yang begitu amat sangat. Lalu Zulaikha mengatakan, fazalikal ladzi lumtunnani fi, itulah yang kalian cela dari aku. Baru ngelihat sekali aja udah kayak gitu. Saya ngelihat Yusuf tiap hari, mana tahan gitu ya. Itu argumen Zulaikha ya untuk membenarkan ini dia ya, dia kan yang menggoda Nabi Yusuf kan Zulaikha kan ya, untuk membenarkan perbuatan dia agar ibu-ibu itu apa? Agar ibu-ibu itu berhenti ya mencaci maki Zulaikha. Ya, Zulaikha ya sama budak saja tertarik gitu kan. Gosipnya kan selama ini begitu. Sama bocah pelayan saja tergoda, kebangetan banget Zulaikha itu ya, gitu kan. Gosip mereka selama ini begitu. Nah, setelah mereka melihat Nabi Yusuf, baru pertama kali saja mereka sudah berlumuran darah. Jadi sakit nggak tuh ibu-ibu itu? Sakit nggak ketika memotong jari-jari jemari mereka? Sakit nggak? Sakit nggak? Jangankan dengan pisau, kita dengan silet aja, kena silet sedikit sakit nggak? Sakit. Sakit ketika memotong jari jemari itu sakit. Tapi karena melihat pemandangan yang indah, yang mempesona, yang begitu menawan, rasa sakit itu hilang, nggak kerasa. Ya, nggak kerasa. Nah, begitu juga wan nasyitati nashto. Ini nyawa orang beriman ketika dicabut oleh malaikat itu sakit. Tapi orang-orang beriman itu ya dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, sehingga tidak terasa nyawanya dicabut. Ketika malaikat pencabut nyawa itu datang kepada orang-orang beriman, diperlihatkan tempat mereka di surga. Jadi malaikat itu membawa LCD, membawa slide gitu ya, menayangkan inilah tempatmu di surga. Orang-orang beriman ketika sakaratul maut diperlihatkan tempatnya di surga, istana di surga, bidadari di surga, ya, tempat-tempat yang indah di surga diperlihatkan kepada orang-orang beriman itu. Sehingga ketika orang-orang beriman itu terpesona dengan keindahan surga, kemudian malaikat maut itu bekerja mencabut ruhnya, ya, dicabut ruhnya, sehingga tidak terasa, sehingga tahu-tahu dia sudah apa? Dia dengan tersenyum dia meninggal dunia. Maka orang-orang beriman itu ketika
ruhnya dicabut, dia dalam posisi bahagia, dalam posisi yang sangat senang, tersenyum, bahagia, karena diperlihatkan tempatnya di surga, gitu ya. Itu namanya wan nasyitati nashta. Wasabihati sabha, fasabiqati sabqa, ini malaikat yang lain yang mereka sangat gercep, sangat sigap. Ketika mendapat perintah dari Allah, malaikat itu enggak nanti-nanti, ya, enggak menunda-nunda. Langsung ketika dapat perintah dari Allah, para malaikat itu melaksanakan perintah, ya, dengan cepat, dengan sigap, dengan tanpa ngeyel, gitu ya. Mereka langsung laksanakan perintah Allah. Ketika mereka terbang, wasabihati sabha, mereka terbang, malaikat itu, ya. Tidak seperti kita berjalan, ya, di atas bumi. Malaikat itu terbang, ya. Wasabihati sabha, fasabiqati sabqa, mereka saling mendahului, ya, saling berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah Allah. Ada di antara malaikat juga yang khusus mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan manusia. Fal mudabbirati amro, ya. Ada divisi-divisinya, ya, malaikat itu. Ada bagian-bagiannya. Karena memang malaikat itu diciptakan oleh Allah, ya, untuk melayani manusia, untuk manusia juga. Terkait dengan kita. Hampir semua malaikat itu punya hubungan dengan kita. Terkait dengan kita. Dan malaikat itu digambarkan dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menentang Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah sekalipun, tidak pernah menolak perintah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, tidak pernah malaikat maut itu ketika disuruh mencabut nyawa seseorang, cabut nyawa si fulan itu. Malaikat maut nggak pernah, ya, menolak. Ntar aja masih capek, gitu ya. Besok-besok aja, ya. Enggak begitu, langsung perintah itu dilaksanakan. Ini sumpah Allah dengan malaikat-malaikat yang punya pekerjaan sedemikian rupa, ya. Sumpah, isi sumpahnya adalah yaumatal jufur rajifah. Kalian ini pasti akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali oleh Allah ketika bumi ini sudah dihancurkan. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, kehidupan dunia ini berakhir. Itu ar-rajifah, tiupan yang pertama. Lalu tiupan yang kedua, tatsba'u har-radifah. Malaikat Israfil meniup dengan tiupan yang kedua, malaikat, ya, seluruh makhluk yang mati itu kemudian hidup kembali. Tatsba'u har-radifah. Jadi dengan tiupan kedua malaikat Israfil, manusia kemudian dibangkitkan, dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Pada hari itu, ya, hati-hati manusia semuanya takut kepada Allah. Pandangan mereka tertunduk, ya, tidak ada yang mendongakkan kepala mereka. Semuanya tertunduk, semuanya takut kepada Allah. Yang selama ini sombong, ya, nggak ada lagi yang bisa disombongkan. Yang selama ini bangga, nggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Semuanya tertunduk, takut kepada Allah. Mereka mengatakan, apakah kita akan dikembalikan, ya, kepada kehidupan semula? A inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna idzaman nakhirah. Ini perkataan mereka ketika di dunia, ya. Ketika di dunia, orang-orang kafir itu memustahilkan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya kalau ada hari berbangkit. Mereka tidak percaya. A inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna idzaman nakhirah. Apakah kalau kita sudah mati, kita sudah jadi tulang belulang, apakah kita akan dihidupkan kembali? Apa iya? Apa yang dikatakan Muhammad itu benar? Kalau kita yang sudah mati, yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah dimakan belatung, akan dihidupkan kembali. Kalau ada hari kebangkitan itu, tilka idan karratun khosirah, pasti kita akan merugi dong.
Ya, mereka juga menyadari. Jadi orang-orang kafir juga sebenarnya sadar kalau diri mereka itu, kalau memang akhirat itu ada, kalau memang surga neraka itu ada, kalau memang hari kiamat itu ada, mereka menyadari bahwa kita ini nggak akan selamat. Tilka idzan karatun khasirah. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang durhaka kepada Allah saat ini, nggak beriman kepada Allah, itu juga menyadari sepenuh hati kalau ternyata akhirat itu ada, tilka idzan karatun khasirah, pasti kita rugi, pasti kita akan celaka karena kelakuan kita ya selama ini memang nggak benar. Selama ini menentang perintah Allah, selama ini nggak percaya adanya Tuhan. Ya. Tilka idzan karatun khasirah. Jadi mana yang lebih baik ya? Mana yang lebih baik? Kita beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, ternyata akhirat itu ada. Ya. Mana yang lebih baik? Dengan mereka yang durhaka kepada Allah, tiba-tiba akhirat itu ada. Ya. Kalaupun akhirat itu nggak ada, ya, hari berbangkit itu nggak ada kerugian bagi kita, ya nggak? Kita udah capek-capek nih beribadah kepada Allah, taat, banyak menahan diri dari maksiat di dunia ini. Tiba-tiba akhirat nggak ada, rugi nggak kita? Nggak rugi, ya nggak rugi. Tapi orang yang nggak percaya akhirat, dia berbuat semaunya, berbuat seenaknya, bermaksiat kepada Allah, nggak percaya dengan akhirat. Tiba-tiba akhirat ada, pasti tilka idzan karatun khasirah, pasti rugi mereka. Ya. Karena mereka, apa yang mereka tidak yakini ternyata ada. Berbeda dengan kita ya. Kalau ternyata akhirat itu nggak ada, kita nggak rugi apa-apa kita. Fa innama hiya zajratun wahidah, sesungguhnya hari kebangkitan itu bagi Allah sangat mudah ya. Sangat mudah. Sekali tiup saja semua manusia itu bangkit, bangun. Fa idzahum bisahira, mereka akan hidup di dunia yang baru. Bagi Allah itu membangkitkan manusia itu mudah, bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang sulit. Sekali tiup saja, zajratun wahidah, fa idzahum bisahira, manusia itu semua dikumpulkan oleh Allah. Ya, semuanya dibangkitkan di alam akhir. Tidak ada kesulitan. Ini ayat pertama ya. Ayat pertama sampai dengan ayat 14 ini menceritakan tentang keniscayaan adanya hari akhir. Dengan Allah bersumpah dengan para malaikat tadi, ini untuk meyakinkan kita bahwa hari akhir itu adalah benar-benar ada. Maka beriman kepada hari akhir ini bagian dari rukun iman yang paling fundamental ya. Setelah beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi tentang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa berdakwah dengan manusia yang paling durhaka, yang paling tidak percaya dengan Allah, yang paling durhaka kepada Allah. Hal ataka hadisu Musa, sudahkah telah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang Nabi Musa? Jadi Allah bertanya kepada Muhammad, sudah tahu enggak gitu ya? Tahu enggak kamu wahai Muhammad cerita Nabi Musa itu seperti apa? Hal ataka haditsu Musa. Tentu Nabi Muhammad belum pernah mendengar cerita Nabi Musa sebelumnya. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah. Maka Allah ceritakan di sini perihal kisah sebenarnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Nabi Musa dilantik menjadi nabi dan rasul. Allah memanggil Musa, ya Musa, ini ana rabbuk fakhla'na alaik, ya, dalam surat Toha ya. Nabi Musa dipanggil oleh Allah ketika beliau mencari apa? Mencari obor ya, mencari api ya. Ketika dalam suasana yang sangat dingin, dia bawa serta keluarganya, dia bawa serta hewan ternaknya mau pulang ke Mesir.
kemudian dari ketinggian Nabi Musa melihat ada cahaya. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, pada keluarganya, tinggallah sementara di sini, saya akan pergi ke bukit itu untuk mengambil cahaya. Barangkali kita akan dihangatkan dengan cahaya itu, dengan api itu. Nabi Musa melihat api. Itu ketika itu Nabi Musa kemudian dipanggil oleh Allah. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ternyata Nabi Musa berada di tanah yang suci, di bukit Tursina. Sampai Nabi Musa disuruh untuk melepas sendalnya. Ikhla'na alaik, lepaslah sendalmu wahai Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau ada di lembah yang suci. Ini karenanya kita orang-orang beriman itu kalau beribadah sendal kita dibuka ya. Dibuka. Nabi Musa itu disuruh membuka sendalnya. Maka orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu menyalahi syariat ya, agama yang sebenarnya. Mereka kalau ke gereja pakai sepatu pakai sepatu. Sehingga orang-orang Nasrani itu nggak pernah kayak kita ya. Mereka nggak pernah kehilangan sendal, nggak pernah. Nggak pernah kehilangan sepatu di gereja, nggak pernah. Karena memang sepatunya dipakai, sendalnya dipakai. Kalau kita ya mungkin pernah ya kehilangan sendal, kehilangan sepatu. Saya pernah ya Pak ya, sholat subuh mau kuliah waktu itu. Setelah keluar dari masjid nggak ada sepatunya, tinggal kaos kakinya aja, kaos kakinya ditinggal, sepatunya nggak ada. Ya sering sekali merasakan ya kehilangan. Maka Nabi Musa ketika ada di lembah Wadil Muqaddasi Tuwa itu, di bukit Tursina itu, disuruh ya melepas sepatunya karena dia sedang berhadapan dengan Allah, dengan Sang Maha Pencipta. Tidak boleh bawa kotoran, tidak boleh bawa najis. Barangkali sepatu itu ada meninjak najis ya, sehingga dibuka. Kalau kita lagi ziarah kubur, kita pakai sendal, sendal kita injak, jangan kita pakai. Kalau kita lagi ada di ziarah kubur misalnya ya, kita pakai sendal tuh, sendalnya kita injak, jangan kita pakai. Sehingga kalau ada najis di bawahnya, ya kita nggak memakai benda yang najis, kita sedang menginjak ya di atas bagian atas yang suci, sebagai alas saja ya. Lalu pada waktu itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk izhab ila Fir'aun. Pergilah kamu wahai Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu innahu tagha, udah kebangetan. Fir'aun itu sudah begitu amat sangat melampaui batas, sudah berbuat sewenang-wenang. Dari dulu ya, Fir'aun itu sudah membunuh anak bayi laki-laki. Sudah banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Sudah nggak pantas dia jadi penguasa, jadi raja, nggak pantas. Sudah banyak menyiksa rakyatnya. Innahu tagha, tagha itu melampaui batas, sewenang-wenang. Ya. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun dengan mengatakan fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wahai Fir'aun, maukah kamu aku ya ajak untuk beriman kepada Allah agar engkau bisa mensucikan dirimu yang kotor, dirimu yang penuh dengan dosa. Maukah kamu aku tunjukkan jalan agar bisa meraih keridhaan Tuhanmu, agar engkau punya rasa takut kepada Tuhan. Jadi Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa. Walaupun sebelumnya Nabi Musa itu keberatan mengatakan ketidaksanggupannya untuk mendakwahi Fir'aun. Ini Nabi Musa itu ketika disuruh untuk mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa itu keberatan. Nggak mungkin saya mendakwahi Fir'aun. Pertama karena Nabi Musa merasa punya kesalahan, ada beban masa lalu, ya, ada beban masa lalu. Karena Nabi Musa itu dia keluar dari Mesir, kenapa? Kenapa dia keluar dari Mesir? Kenapa dia ke Madian? Karena dia diburu sebagai buronan. Karena dia didakwa membunuh orang Kipti kan, Nabi Musa itu membunuh orang Kipti. Orang Kipti itu bangsawan Mesir. Ketika berkelahi dengan
Bani Israel. Ya, Nabi Musa membela Bani Israel. Orang Kipti ditampar, mati orang Kipti. Sekali tampar aja mati. Sampai kemudian Nabi Musa pergikan ke Madian. Jadi ketika disuruh mendatangi istana Fir'aun, Nabi Musa itu keberatan. Bagaimana saya akan mendakwahi Fir'aun kalau saya ada kesalahan di masa lalu? Ya. Qataltu nafsan, aku pernah menghilangkan nyawa orang Mesir itu walaupun dengan tidak sengaja. Belum lagi Nabi Musa itu merasa lidahnya keluh. Lidahnya apa? Lidahnya tidak lancar dalam mengemukakan pendapat atau dalam mengajak orang, menjelaskan sesuatu. Nabi Musa itu kalau ngomong nggak jelas. Ada di lisannya itu ada keluh, ada apa? Ada ukdah. Ada perasaan berat. Lalu dia berdoa, Rabbishrahli sadri, terus wa yassirli amri wahlul uqdatan mil lisani. Lepaskanlah ukdah, ikatan dari lisanku itu, yafqahu qauli, agar mereka faham apa yang aku katakan. Yafqahu qauli. Ini permohonan Nabi Musa kepada Allah. Kalau engkau angkat saya jadi nabi dan rasul, mudahkan saya dalam berbicara. Ada satu lagi permintaan Nabi Musa. Oke, saya mendakwahi Fir'aun. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Tapi angkat saudara saya, siapa? Harun jadi asisten saya gitu ya. Angkat Harun juga jadi nabi, jangan saya aja yang jadi nabi, angkat juga saudara saya Harun agar dia juga ya membantu saya. Agar dia membantu saya ketika berdakwah dengan Firaun. Jadi Nabi Harun itu menjadi nabi dan rasul atas permintaan siapa? Atas usulan siapa? Ya, usulan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu mengusulkan agar Harun ini diangkat jadi nabi dan rasul gitu ya. Angkat juga dong Harun. Kalau saya mau jadi nabi dan rasul, angkat saudara saya. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Segitunya ya Nabi Musa itu ya. Bernegosiasi dengan Allah agar dia mau menjalankan perintah Allah, mendakwahi Fir'aun, asalkan saudaranya juga diangkat jadi nabi dan rasul. Dan belakangan memang Harun ini punya peran lain ya. Kalau Nabi Musa ini urusan luar negeri, kalau Harun ini urusan dalam negeri. Jadi kalau Nabi Musa ini mendakwahi Fir'aun, kalau Harun ini mengurusi siapa? Mengurusi Bani Israel ya, mengurusi rakyatnya Bani Israel. Jadi berbagi peran, berbagi tugas ya. Kalau Nabi Musa semua, ini Nabi Musa begitu berat ya tugasnya. Maka kemudian Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk berkata yang lemah lembut terhadap Fir'aun. Faqula lahu qaulan layyinan, katakan dengan perkataan yang lembut, jangan kau kasari, jangan kau ponis Fir'aun. Ini Nabi Musa tetap ya, ketika mendakwahi Fir'aun disuruh oleh Allah dengan mengatakan kata-kata yang lembut, enggak boleh mencaci, enggak boleh memaki, enggak boleh memponis. Nabi Musa disuruh dengan berkata dengan perkataan yang lembut. Halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Ya, Nabi Musa enggak langsung menunjuk hidungnya Firaun. Firaun, kamu udah kebangetan. Kamu udah melanggar batas kamu. Ya. Taubat kamu. Minta ampun kamu pada Allah. Enggak begitu ya. Tapi Nabi Musa, halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Wahai Firaun, maukah kamu gitu ya. Maukah kamu mensucikan dirimu gitu ya? Maukah kamu saya tunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus? Kamu sudah menyimpang, sudah banyak ya jauh dari petunjuk Allah. Firaun percaya enggak Firaun? Percaya enggak dengan Nabi Musa? Firaun enggak percaya. Firaun malah meminta bukti. Kalau engkau ini nabi dan rasul, mana buktinya? Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa kemudian memperlihatkan mukjizatnya, memperlihatkan tanda-tanda kenabiannya. Dia masukkan tangannya ke dalam kantongnya, kemudian dia angkat dan tangannya bercahaya. Kemudian dia lempar apanya? Tongkatnya. Tongkatnya itu kemudian berubah menjadi apa? Ular. Diperlihatkan oleh Allah mukjizat Nabi Musa, al-ayatul kubra, tanda-tanda kebesarannya. Fakadzdzaba wa asa, tetap saja Fir'aun itu
mendustai Nabi Musa, nggak percaya dengan Nabi Musa. Wa aso, dia mendurhakai Allah, tetap dia pada pendiriannya tidak mengimani, tidak percaya kepada Nabi Musa. Bahkan summa adbaro yas'a, dia berusaha untuk mengatur strategi bagaimana menyingkirkan Nabi Musa, bagaimana menghentikan dakwah Nabi Musa. Adbaro yas'a, dia segera mengambil keputusan, mengumpulkan tokoh-tokohnya, para pembesarnya, dia kumpulkan ya, para penasehat-penasehatnya, para anggota kabinetnya dikumpulkan semua. Lalu Fir'aun berpidato dan mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Seperti kalian ketahui, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bukan Tuhan yang dikatakan Musa itu. Akulah Tuhan kalian. Ana rabbukumul a'la. Di sini ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan di sini satu-satunya orang yang mengaku Tuhan itu siapa? Fir'aun. Satu-satunya orang yang mengaku Tuhan itu hanya Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la, hanya Fir'aun. Para pendurhaka yang lain nggak ada yang mengaku Tuhan. Bahkan iblis pun nggak ada kata-kata dia mengaku Tuhan, tuh nggak ada. Iblis dalam Al-Qur'an ini nggak ada mengaku Tuhan, tuh nggak ada. Tapi yang mengaku Tuhan itu manusia yang bernama Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Sehingga ketika Fir'aun berpidato seperti ini, mengatakan pernyataan seperti ini, ana rabbukumul a'la, dalam kitab Tanbihul Ghafil disebutkan ya, sampai iblis itu merasa kecil hati. Dia sok kaget luar biasa ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Iblis ini ya, yang terlaknat ini iblis ya, merasa kaget ya. Sangat kaget. Gila lo Fir'aun ya. Gua aja nggak kayak gitu ya. Gua aja nggak berani mengaku sebagai Tuhan. Ketika itu iblis merasa ada yang menyaingi dia, ada yang lebih durhaka dari dia. Dia merasa kecil itu ya, merasa berkecil hati, merasa tersaingi dengan Fir'aun. Wah, kalau begini gitu ya, popularitas saya berkurang ini ya. Kalah saya dengan Fir'aun ya. Karena begitu apa? Begitu beraninya Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan ya. Fa akhazahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka karena kedurhakaan Fir'aun itulah kemudian Allah menghukum Fir'aun dengan azab akhirat dan azab dunia. Di dunia dia ditenggelamkan, di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke neraka. Fa akhazahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Pada kisah Musa dan Firaun ini terdapat pelajaran yang berharga bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, penguasa yang melampaui batas, itu pada akhirnya akan juga datang hukuman Allah kepadanya. Akan berakhir masanya, akan dicabut nyawanya ya. Nggak selamanya dia berkuasa, nggak selamanya dia panjang umur, hidup terus, enggak. Bayangkan ya, kalau Firaun itu panjang umur, ada sampai sekarang, repot nggak kita? Repot ya, kalau Firaun masih hidup sampai sekarang, waduh, bahaya gitu ya. Kalau Firaun, alhamdulillah Firaun ini umurnya pendek juga ya ternyata. Didatangi malaikat juga, ternyata dicabut juga nyawanya oleh Allah. Walaupun Firaun itu sangat dipaksa ya, akhir hidupnya tragis dia. Dia ditenggelamkan di Laut Merah. Mungkin kalau nggak ditenggelamkan dia masih hidup kali. Dia masih panjang umur. Allah siksa dia dengan ditenggelamkan ya di Laut Merah. Ketika dia mencoba untuk menyusul Nabi Musa yang akan meninggalkan Mesir dengan Bani Israel. Sekarang ada nggak Fir'aun? Zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Ya, banyak ya. Fir'aun modern, Fir'aun zaman sekarang. Ya, banyak nggak? Raja-raja penguasa yang bersikap zalim seperti Fir'aun sangat banyak. Jadi Fir'aun ini hanya simbol saja, hanya contoh, ibrah, contoh penguasa yang jahat, yang zalim, yang menyiksa rakyatnya. Ya, kalau sekarang seperti siapa? Misalnya Kim Jong Un ya. Kim Jong Un itu Fir'aun itu. Orang nggak boleh ya, rambutnya sama dia nggak boleh.
nggak boleh ya, tertawa diatur ya. Kalau ada keluarga dia yang meninggal, rakyatnya harus menangis selama seminggu ya. Kalau ada yang tertawa dihukum mati ya. Nggak boleh ada yang menentang Kim Jong Un. Itu Fir'aun zaman sekarang tuh, abad ke-20 berapa ini? Abad ke-22 ya. Zaman sekarang masih ada Fir'aun. Di kita juga kalau ada RT sewenang-wenang, oh itu Fir'aun juga ya. Kalau apa-apa ya harus bayar BPJS ya. Mau ngurus STNK harus bayar BPJS dulu. Mau jual beli tanah harus BPJS dulu. Mau apa-apa BPJS ya. Apa urusannya dengan BPJS ya? Itu kebijakan juga, itu Firaun juga ya, walaupun kebijakan Firaun menyengsarakan rakyat. Ya, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang nggak berpihak kepada rakyat, yang mempersulit masyarakat, itu juga bagian dari kebijakan Firaun. Ya. Tentu ya pemimpin kita nggak separah Firaun ya, nggak separah Firaun ya. Tapi kelakuannya tetap juga harus diingatkan. Ya. Para ulama, para para tokoh-tokoh tidak boleh diam, tetap harus mengkritik, tetap harus meluruskan. Jangan dibiarkan ketika penguasanya itu menyimpang, ketika penguasa itu jauh dari tuntunan Allah ya. Para penasehatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa ketika pemimpinmu menyimpang kamu nggak menasehati, kamu nggak memberi masukan? Itu para penasehat akan ditanya oleh Allah. Ya, semoga Allah memperbaiki ya para pemimpin-pemimpin kita. Mereka memberikan kenyamanan dan kesejahteraan untuk rakyat, untuk kita ya. Tidak menakut-nakuti kita ya, mengatur-ngatur suara azan dan sebagainya ya. Bahkan menyamakan azan dengan gonggongan anjing, itu sangat menyakitkan hati umat Islam ya. Mengatur-ngatur ya, selalu menyakiti umat Islam itu, nggak tahu kenapa ya, wallahu a'lam. Demikian jamaah sekalian, kandungan singkat surah An-Nazi'at. Ada yang bertanya atau kurang jelas, saya persilahkan. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sedangkan kita kan tahu, pengetahuan kita yang namanya malaikat pencabut nyawa itu Israel saja yang kita tahu. Nah, berarti apakah di sini malaikat Israel itu dia itu satu, itu atau dia itu tunggal atau dia itu jamak gitu Pak Ustaz? Ya. Yang pertama, malaikat itu tunggal atau jamak, atau misalkan malaikat Israel setiap orang itu beda-beda, setiap orang itu punya malaikat satu-satu pencabut nyawa, atau malaikat Israel itu mencabut nyawa semua manusia ya? Nah, terus di sini yang keduanya yang Wan-Nazi'at ini malaikat yang mencabut nyawa untuk orang yang beriman dengan orang yang kafir, atau itu yang keras dan itu dua malaikat yang berbeda atau sama ya Pak Ustaz? Iya. Mungkin saya juga Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya, Ibu sekalian? Ada lagi? Ya. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Pertama, tadi yang dijelaskan adalah orang yang beriman dan orang kafir. Tapi bukan orang Islam. Biasanya kan orang Islam belum beriman, kan gitu Pak ya. Nah, ini ada masalah. Yang kedua, kalau azannya sudah ditentukan, bagaimana dengan misalnya dia bermimpi, kemudian atau dia terjadi kecelakaan, kemudian langsung meninggal, ya, ini kan ada juga. Dan yang ketiga, maaf sebelumnya kan ada juga tadi kan ini korohnya pada orang-orang yang berzina tapi dia belum nikah, artinya punya yang dia hamil kan, ini anaknya gimana, apakah nanti ya yang jelas mungkin tidak dipakai, tapi yang jelas bagaimana kalau kita beli anak ini dianggap ini kan anak hasil zina misalnya gitu. Padahal itu tidak ada untuk anaknya.
itu proses supaya kita semua bisa memahami itu dan bisa pengertian kalau itu dalam arti anehnya tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang malaikat naziat dan nasyitot ini, malaikatnya satu atau malaikatnya banyak ya. Kalau di sini bentuknya jamak plural ya. Artinya malaikatnya itu banyak, tidak satu. Ya, bisa jadi Israel itu pemimpin dari para malaikat pencabut nyawa itu ya. Jadi Israel ini tokoh utama atau panglima dari malaikat-malaikat pencabut nyawa ya, naziat. Karena ini bentuknya jamak, plural, banyak. Hakikatnya wallahu alam ya, wallahu alam ya. Bisa jadi juga satu juga mungkin. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Malaikatnya hanya satu juga bukan hal yang sulit. Bagaimana mencabut sekian banyak orang ya, sementara malaikatnya cuma satu ya, bukan hal yang sulit bagi Allah ya. Apalagi teknologi malaikat ya. Kita saja matiin lampu jalan ya, cuma satu orang itu yang matiin. Semua lampu mati nggak? Mati. Cuma satu orang yang matiin lampu itu ya. Tapi semua lampu mati semua ya. Bisa jadi ya. Jadi hanya Israel saja. Kalaupun hanya Israel saja, satu orang saja, itu juga mudah bagi Allah, bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau menurut ayat ini, wan naziat wan nasyitat ini nampaknya malaikat itu banyak ya, banyak. Karena bentuknya jamak ini, jamak muannas salim, naziat. Kalau satu naziah, nasyitoh, satu nasyitoh. Tapi kalau ini banyak, nasyitot, itu berarti malaikatnya banyak ya. Malaikatnya banyak. Dan Israel itu yang sering kita sebut sebagai pemimpin dari para malaikat pencabut nyawa itu ya, pemimpin ya. Kalau Jibril itu hanya satu, Jibril itu nggak punya, tapi dia penghulu malaikat, dia pemimpin semua malaikat, itu Jibril ya. Israfil juga cuma satu, peniup sangkakala itu cuma satu, Israfil. Munkar Nakir ya, itu banyak pastinya ya. Bisa jadi banyak. Wallahu alam ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak tadi tentang apa? Tentang ajal ya. Tentang ajal, orang yang bunuh diri, yang mengakhiri hidupnya, atau juga dengan apa? Kecelakaan. Apakah itu ajalnya sudah sampai? Ya sudah sampai. Bukti ajalnya sudah sampai, dia meninggal. Itu ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia matinya bunuh diri, bahwa dia matinya kecelakaan. Bunuh diri itu kan cuma jalan saja. Kecelakaan itu cuma jalan saja untuk orang meninggal dunia. Man lam yamut bisaif mata bi ghairihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, enggak mati di medan laga, dia akan mati dengan yang lain. Dia akan mati di tempat tidur ketiban genteng. Dia akan mati dengan penyakit atau dengan yang lainnya ya. Man lam yamut bisaif, itu orang Arab mengatakan begitu. Orang yang enggak mati dengan pedang, dia akan mati dengan yang lainnya. Al mautu wahid, mati itu hanya satu, sementara sebabnya itu banyak. Wal asbabu muta'addidah, sebab kematian itu banyak. Kalau kematian itu hanya satu, tapi sebabnya yang banyak ya. Jadi tetap orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia melanggar apa? Melanggar larangan Allah untuk mengakhiri hayatnya, hidupnya. Kenapa dia membunuh diri? Allah melarang keras ya. Itu dosa besar, bunuh diri itu. Tapi kan ini ajal saya ya. Dari mana dia tahu kalau itu ajalnya? Nggak ada yang tahu kan. Bisa jadi dia panjang umur kalau nggak bunuh diri. Nggak tahu. Dari mana dia tahu kalau ajalnya diakhiri dengan bunuh diri? Nggak tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Maka orang nggak boleh ya berspekulasi, nggak boleh orang berhenti beramal. Kalau memang saya ditakdirkan jadi orang kaya, ya saya pasti kaya, walaupun saya nggak bekerja. Dari mana ente tahu kalau ente ditakdirkan jadi orang kaya? Gitu ya.
Nggak tahu kan? Kalau saya ditakdirkan jadi orang miskin, saya akan miskin terus walaupun saya ya bekerja sore pagi siang malam ya jungkir balik. Dari mana kita tahu kalau kita ditakdirkan miskin? Bisa jadi kita ditakdirkan jadi orang kaya, maka kita disuruh bekerja, beramal. Karena kita tidak tahu. Yang punya KFC, tahu KFC itu ya. KFC itu ya, punya ayam. Justru dia kayanya ketika di usia 60 tahun. Ya, baru booming ya usaha dia. Sebelumnya nggak pernah laku dia dagang, bisnis nggak pernah menguntungkan, nggak pernah kaya, nggak pernah banyak duit. Tapi setelah usia tua, umur 60 tahun itu, Mister apa namanya itu? Kita kenalnya KFC saja ya. Fernandes kalau nggak salah ya. Justru kayaknya di saat udah tua. Kan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi kita nggak tahu ya. Dengan umur kita, dengan nasib kita. Kalau anak yang lahir ya dari hubungan gelap, itu bukan kesalahan anak itu. Hasil perzinahan itu anak ghair syar'i, atau kita sering menyebutnya anak haram ya. Itu haram itu bagi orang tuanya, bagi bapak ibunya ya. Tapi anak itu statusnya dia hamba Allah. Dia hamba Allah yang enggak berdosa, yang enggak menanggung dosa. Yang berdosa itu ayah ibunya. Sementara dia adalah hamba Allah yang sama dengan kita, sama dengan orang kita yang lahir dari hubungan yang resmi ya, sama. Jadi nggak ada anak haram jadah, itu nggak ada ya. Memang berbeda ya perlakuan kita terkadang. Jadi itu orang tua yang menyakiti anaknya. Anaknya lahir di status yang haram, bukan status yang legal, yang syar'i ya. Tetapi tidak sedikit juga ya anak yang lahir dari hasil hubungan gelap itu yang kemudian jadi orang soleh, jadi pendakwah. Itu nggak ada masalah, nggak ada urusan ya dengan orang tuanya, dengan kebejatan orang tuanya, nggak ada urusan. Barangkali juga kemudian orang tuanya bertaubat, minta ampun kepada Allah, itu juga diterima taubat. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, masih Bapak dulu. Silakan. Iya, itu indikasi atau indikator. Ya, kalau kita melihat orang meninggal dunia, wajahnya sangat cerah gitu ya, sangat cerah, tersenyum. Itu bisa jadi tanda kalau dia itu husnul khotimah ya. Kalau dia husnul khotimah, kalau dia ahlus surga, bisa jadi itu pertanda. Ya, tersenyum. Maka kalau yang meninggal dunia matanya melotot, itu kita harus apa? Harus usap ya, harus usap. Kalau dia mulutnya terbuka, kita harus tutupi. Kalau terbuka terus kita ganjal dengan apa? Dengan kain atau apa gitu ya. Agar orang yang menjenguk tidak berprasangka buruk. Wah, ini mah sul khotimah. Melotot matanya gitu ya. Jangan sampai ya yang datang itu berprasangka buruk dengan mayit ya. Justru yang datang itu bertakziah untuk mendoakan, berhusnuzon, berprasangka baik. Ini ahlul jannah, ahlul khair, ahlul jannah. Yang namanya meninggal ya pasti kondisi orang kan macam-macam ya. Beda-beda. Bisa jadi melotot juga tapi sebenarnya dia ahlul jannah gitu, ahlul surga. Cuma karena saking tidak tahannya menahan sakit. Ya. Jadi kondisi orang berbeda-beda ya. Itu hanya indikasi saja, indikator ya. Akhir hidup seseorang kalau misalnya meninggal saat sujud, meninggal saat sholat, itu bisa jadi pertanda dia husnul khotimah, pertanda dia ahlul jannah. Biasanya orang itu meninggal dengan kebiasaannya. Kalau pembalap itu meninggalnya biasanya lagi balapan ya. Kalau penerjun payung itu biasanya meninggal lagi terjun payung. Pilot itu biasanya meninggalnya ya, kapalnya meledak dan sebagainya. Kalau tukang mancing biasanya meninggalnya lagi mancing gitu ya, tersungkur ya.
Orang itu tergantung dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan sering taat kepada Allah, ya meninggalnya saat taat. Meninggalnya lagi ngaji gitu ya. Meninggalnya lagi sholat sunnah, meninggalnya lagi nganter sedekah, lagi mau silaturahmi, meninggalnya. Ya. Meninggalnya lagi ke rumah janda, ya. Bawa sumbangan ya, bawa zakat gitu ya maksudnya ya. Itu kan kata Nabi, as-sa'i ilal armarah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengunjungi rumah janda itu seperti mujahid di jalan Allah. Mengunjungi janda-janda untuk menyantuni mereka ya. Menyantuni mereka. Seperti mujahid ya, mujahid. Ya, silakan Bu, ya. Iya, doa itu diperintahkan Allah berdoa itu. Karena kita tidak tahu nasib kita. Karena kita tidak tahu. Kita sekarang sulit ekonomi nih. Kita minta rezeki sama Allah. Itu bisa jadi Allah kasih, Allah berikan. Doa itu bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha kita. Bagian dari usaha kita. Walaupun ada orang yang berdoa tapi dikasih oleh Allah. Duitnya banyak, gak pernah berdoa, gak pernah minta sama Allah, tapi duitnya banyak. Nah itu bagaimana gitu ya. Sementara kita yang minta sama Allah sore pagi siang malam, duit kita terbatas, pas-pasan ya. Nah itu doa kita itu ibadah kita kepada Allah. Bagian dari pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau Allah kasih, tentu kita bersyukur, berterima kasih. Kalau Allah belum juga kasih, barangkali itu yang terbaik. Barangkali kalau jadi orang kaya kita nggak akan ngaji, nggak akan ke masjid, sibuk ngitung duit tiap hari kerjanya ya, sibuk ya ngurusin perusahaannya. Bisa jadi kalau kita kaya justru kita jadi penghuni neraka justru. Tapi kalau kita sederhana bisa jadi kita menjadi ahlus surga, diridhoi oleh Allah. Bisa jadi kita bisa bangun malam, bisa qiyamul lail gitu ya. Banyak orang yang sebelumnya rajin qiyamul lailnya, rajin sholat tahajudnya, karena banyak hajatnya, setelah dikabulkan oleh Allah hajatnya, cita-citanya dikabulkan, malas bangun malamnya, malas sholat berjamaahnya. Banyak gak yang begitu? Banyak. Berdoa nggak lagi khusyuk, nggak lagi menangis, ya, nggak punya rasa hubungan dekat dengan Allah. Tapi ketika banyak penyakit, susah hidupnya, berdoanya sampai apa? Sampai nangis. Ya, sampai punya terasa dekat dengan Allah. Ya kan, kalau lagi masalah, lagi banyak masalah. Ya Allah, ya belum bayar kontrakan, belum bayar bocah sekolah, ya udah datang, udah ditagih besok. Nangis kita, merasa dekat dengan Allah. Tapi kalau lagi banyak duit, kira-kira begitu nggak berdoanya? Ya paling habis sholat langsung jalan ya kan. Robbana udah aja langsung pergi. Ketika nggak ada masalah, ketika nggak ada problem. Justru banyak masalah itu ya cara Allah agar kita dekat dengan Allah. Jadi berdoa itu, meminta kepada Allah itu bisa merubah kondisi kita ya, menjadi lebih baik. Orang beriman itu berdoa, diperintahkan berdoa. Walaupun kemudian belum diijabah, belum dikabulkan, dan bisa jadi itu yang terbaik. Kita tidak tahu yang terbaik itu sehat apa sakit. Yang terbaik itu jadi orang kaya apa jadi orang sederhana. Yang kita minta kepada Allah itu adalah al-ghina, kecukupan, al-kafaf, kecukupan, cukup ya. Mau umroh duitnya cukup ya. Mau mesantrenkan anak duitnya cukup gitu ya. Mau rehab rumah duitnya cukup. Itu yang kita minta. Karena cukup ya, al-ghina ya. Kecukupan, bukan apa? Bukan harta, bukan kekayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.